Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, nah kali ini kita akan coba kembali membahas tentang tutorial-tutorial pendidikan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu atau kawan-kawan, teman-teman yang hobi dengan pendidikan, mari kita coba share atau berbagi tentang informasi-informasi terbaru di channel ini. Nah, saya harapkan ketika kita membahas dan berbagi tentang materi ini, Bapak Ibu langsung mengaplikasikannya di dalam laptop atau Android kita masing-masing. Nah, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di channel ini, dan yang belum bergabung, silakan bergabung. Dan bagi Bapak Ibu, terima kasih sudah melakukan atau mensubscribe channel ini. Dan yang belum subscribe, terima kasih juga. Nah, tapi yang penting kita sudah coba berbagi dengan sebaik mungkin. Alangkah baiknya kita share kepada teman-teman yang lain. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan, silakan di subscribe terlebih dahulu. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, di video kali ini saya akan coba kembali berbagi tentang tutorial tentang pendidikan, yaitu untuk guru dan siswa. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini saya bukan menggurui, hanya sekedar untuk membagikan dalam penambah wawasan kita untuk semakin berkembang di bidang IT. Artinya semua pasti bisa gitu ya. Jadi kita harus mencoba bagaimana mempelajari semua apa-apa saja yang terbaru di dalam dunia internet. Nah, sedikit banyaknya kita bisa menguasai ya. Nah, minimal kenal ya. Nah, jadi untungnya kita sudah ada namanya Google, jadi kita bisa cari-cari semua apa yang mau kita cari, tinggal nanti mempelajarinya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya akan coba share kali ini mengenai penggunaan bagaimana kita menuliskan sesuatu di dalam layar, di mana siswa akan terkoneksi juga dengan cara menjawab dari layar, kemudian mereka menuliskan jawabannya juga di layar. Nah, jadi apa yang kita gunakan? Nah, jadi materi ini atau tutorial ini sangat cocok untuk guru-guru SD yang mungkin senang dengan angka-angka atau dengan cara-cara kecil untuk guru matematik, mungkin guru IPA, dan guru yang lain juga boleh dengan cara menuliskan di whiteboard ini aja. Jadi nanti siswanya tinggal menjawab juga di whiteboard ya. Nah, jadi ini sangat mudah Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita akan coba langsung saja membahasnya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu harus membuka atau men-search di Google, atau di sini juga boleh. Kita search namanya whiteboard ya. Jadi saya search whiteboard ya, whiteboard.v ya. Nah, .v. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada. Nah, di sini bisa kita buat whiteboard.v. Nah, sekarang kita buatkan di sini Bapak Ibu whiteboard.v, online whiteboard for teacher. Nah, di sini jadi di sini langsung muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua yang perlu, whiteboard.v, online whiteboard tool for teacher and classroom. Jadi di kelas, nah ini murid-muridnya bisa juga menuliskan di sini. Nah, jadi kita mau buat di sini ada dua, new class dan join. Di sini juga ada new, ada join.
about ya. Jadi kalau misalnya mau baca-baca silakan di sini. Nah, kita sebagai guru maka kita membuat namanya new class. Jadi Bapak Ibu masuk kemari tidak perlu menggunakan akun-akun atau seperti biasa kan semuanya masuk di aplikasi seperti ini harus menggunakan akun ya. Jadi ini tidak, kita buat saja namanya new class. Nah Bapak Ibu misalnya membuatkan nama kelas Bapak Ibu misalnya matematika. Nah your name. Nah jadi di sini new class matematika kelas 11. Artinya penggunaan ini hanya untuk misalnya interaksi langsung gitu ya, interaksi langsung kepada siswa yang lagi di rumah ya. Jadi cocok untuk yang lagi belajar di rumah sekarang. Nah, kita akan menggunakan ini Bapak Ibu. Jadi kita akan coba gunakan, mereka langsung menjawabnya sesuai dengan apa yang kita minta dengan cara menuliskan gitu. Jadi kita tuliskan Bapak Ibu di sini create new class. Kita plus create new class. Nah, sudah Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ada yang perlu kita pahami. Di sini ada dua Bapak Ibu, ada my class, ada my whiteboard. Nah, room code kita atau kode ruangan kita adalah Z9G. Jadi ingat Z9G ya, Z9G. Nah, your student can now access this class by visiting. Artinya, murid kita dapat mengakses kelas ini dengan mengunjungi ini. Jadi, ini kita share misalnya melalui WA, silakan. Jadi siswa ini kita share melalui WA atau grup-grup, silakan di-share ke Google Classroom juga bisa. Nah, jadi ketika kita share ini, Bapak Ibu, maka siswa akan langsung masuk kemari dan dia akan langsung muncul di sini, Bapak Ibu. Nah, ini kita langsung misalnya share kepada siswa, yang ini tadi kita share mungkin ke grup WA kita atau ke Facebook silakan. Nah, baru kita klik di sini, Bapak Ibu. Nah, my whiteboard. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan sedikit di sini, hanya fitur-fiturnya saja. Ini pensil untuk menulis. Di sini penghapusnya erase. Nah, erase-nya ini untuk yang salah sedikit. Misalnya Bapak Ibu, nah ini pensil bisa kita atur ketebalannya. Misalnya di sini ada ini. Nah, ini ketebalannya kalau kecil dia seperti ini. Saya tuliskan gini. Nah, ini seperti inilah. 2 ditambah 5 gitu ya. Kalau misalnya saya buat di sini berarti 2 ditambah 5 gitu kan? Boleh. Nah, kalau misalnya kurang besar boleh 3 tambah 7 gitu ya. Nah, Bapak Ibu terserah mengukur ketebalannya karena Bapak Ibu yang lebih paham. 10 ditambah 8 supaya lebih tebal misalnya. Nah, ini lebih tebal lagi Bapak Ibu kan? 8 tambah 11. Nah, ini. Nah, gini. Jadi ketika misalnya kita bertanya kepada siswa, 8 tambah 11 berapa gitu kan. Nah, jadi ini batasnya jangan sampai ini batasnya ini sampai kemarin nggak bisa lagi. Jadi batasnya hanya sampai sini. Jadi di sini bisa, di sini bisa. Nah, jadi di sini hati-hati Bapak Ibu jangan semua ditulis ini juga di sini kan nggak bisa. Nah, di sini juga nggak bisa, di sini nggak bisa. Jadi batasnya dia itu ini. Nah, ini nih. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya kita tulis ini dia nggak bergerak ini. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sudah bisa. Nah, kemudian di sini ya kan di sini makin tebal seperti ini. Nah, ini dia ya. Sekarang Bapak Ibu boleh menghapusnya kalau misalnya papan tulis kita sudah kotor, kita hapus langsung clear di sini. Ya kan? Tapi ketika misalnya Bapak Ibu menuliskan contoh ada yang salah dalam penulisan ini. Nah, misalnya harusnya dia kurang, Bapak Ibu tinggal hapus di sini saja gitu yang ini. Nah, kalau misalnya kecil penghapusnya besarkan di sini Bapak Ibu, tinggal nanti ini makin besar jadi penghapusnya makin besar. Oke? Nah, seperti itu. Kemudian ini ada garis, Bapak Ibu bisa gunakan ini, ada garis di sini. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya gambar segitiga boleh. Nah, di sini Bapak Ibu misalnya menggambar segitiga, silakan.
Misalnya Bapak Ibu misalnya perkecilnya silakan di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ada misalnya contoh Bapak Ibu misalnya mau gambar sesuatu, misalnya ini seperti ini, boleh. Gini, terserah. Jadi Bapak Ibu tinggal mengaturnya saja bagaimana supaya bagus. Nah, jadi ketika misalnya kita menggambar suatu segitiga atau yang lain, jajar genjang boleh, terserah. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengaturnya boleh garisnya putus-putus, misalnya gini. Seperti ini. Ini nih. Nah, kadang-kadang kan misalnya kita butuh dalam misalnya menggambarkan suatu gambar, ya kan? Misalnya kita buat seperti ini. Saya hapus dulu ya. Bapak Ibu mungkin suka menggambar sesuatu segitiga misalnya. Segitiga, kita ambil misalnya segitiga. Nah, ini segitiga. Nah, saya ambil di sini. Nah, ini misalnya segitiga. Jadi saya buat segitiganya seperti ini. Kemudian di sini ada segitiga lagi. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya buat ini garisnya di sini putus-putus. Nah, jadi misalnya boleh di sini. Atau misalnya pas dia kemari misalnya mau tambahkan boleh garis putus-putus gitu. Nah, ini. Oke. Nah, gini. Boleh ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengaturnya. Nah, misalnya ketika Bapak Ibu mau buat panah juga boleh. Nah, di sini tunggu ya, coba ya. Ini kita buat panah. Nah, di sini tadi. Nah, di sini kita buat panah, ya kan? Ini panahnya. Nah, kalau misalnya kita buat lebih besar, nih dia. Sudah. Bapak Ibu tinggal mengaturnya saja, yakin kita akan lebih mudah menggunakannya. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau misalnya kita misalnya buat garis sejajar kan, garis sejajar, kan biasanya gini kan. Ini kan. Nah, ini. Kemudian gini, gitu ya. Atau kita menggunakan vektor kadang-kadang kan harus pakai gambar nih. Nah, jadi ketika misalnya kita arahkan seperti ini, jangan salah mengarahkan. Ketika misalnya kita buat kemari maka panah kemari. Kalau kita buat ke kanan dia ke kanan. Jadi gunanya ini seperti ini. Jadi dia mengikuti panahnya mengikuti dari mana pangkal ya. Kalau pangkalnya kita buat di sini maka arah vektornya dia ke kanan kita buat. Kalau kanan dia kanan. Oke? Nah, itu Bapak Ibu penggunaannya. Kemudian ketika misalnya kita mau membuat atau ini kita hapus dulu. Ketika kita misalnya membuat persegi juga boleh. Nah, ini persegi kotak atau segala macam bisa. Nah, di sini ada Bapak Ibu tinggal mengaturnya. Kemudian Bapak Ibu misalnya membuat garis putus-putus silakan di sini. Nah, ini boleh. Nah, kalau misalnya ini mau dihapus silakan. Ini tinggal gini. Iya, oke. Jadi mudah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jadi saya yakin yang ini bisa. Nah, kemudian berikutnya saya mau buat lagi misalnya gini. Oke. Kemudian saya mau tampilkan seperti ini. Di sini yang ini. Oke. Nah, jadi kita buatkan misalnya gabung dengan ini. Jadi kita buat seperti ini. Nah, ya, misalnya saya buatkan yang ini garis putus-putus. Oke. Jadi terserah. Jadi sangat banyak kreasi yang bisa kita buat. Kemudian itu untuk persegi saya hapus. Untuk yang ini boleh kita tuliskan Bapak Ibu, silakan. Kalau kita menulis berarti misalnya kita atur di sini berapa dia seperti Word biasa 12 misalnya tulisannya apa-apa aja, impact misalnya. Udah Bapak Ibu tinggal tulis. Jadi bisa membuatkannya langsung ya kan. Nah, kalau misalnya kita di sini boleh kita masukkan misalnya satu atau Word gitu. Jadi kita masukkan Word, misalnya Word kita. Kemudian Bapak Ibu tinggal membuatkan seperti ini. Nah, misalnya di sini sudah saya buatkan. Oke, kita tunggu sebentar.
loading ya. Jadi ini. Nah, sekarang saya mau buatkan soal ini Bapak Ibu. Nah, ini soalnya saya copy. Saya copy kemari bisa. Salah. Ini saya copy. Nah, terus kemudian saya masuk ke sini. Baru kemudian saya buat di sini. Baru saya paste. Nah, coba kita cek dulu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, tinggal ditarik dia. Nah, jadi jangan ini. Nah, ini soalnya sudah kita buat, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, ketika misalnya kita ini coba kita hapus. Jadi ketika misalnya kita membuat soal, ya kan, nanti kita buat di sini. Nah, ini tadi saya buatkan teksnya. Nah, ini sudah kita paste soal ya. Nah, coba ya. Oke. Saya coba buatkan lagi Bapak Ibu. Ini. Di sini saya paste. Oke, kemudian dari sini kita coba yang poligon ya. Kalau misalnya poligonnya kita pilih, misalnya di sini, ini poligon, kita pilih. Nah, ini poligonnya kita pilih. Oke, nah jadi sekarang sudah kita buat. Nah, jadi kita misalnya munculkan tulisan, Bapak Ibu coba kita munculkan tulisan ya. Nah, ini coba ini saya buat. Oke, nah jadi saya buat misalnya tulisan di sini. Nah, misalnya J gitu ya. Jadi saya bisa munculnya membuat tulisan dari sini. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, boleh kita copy juga dari sini kita paste tulisan. Nah, ini. Nah, jadi ketika misalnya kita keluarkan seperti ini, maka ini soalnya sudah berada di sini gitu. Nah, jadi tidak bisa lagi kita geser gitu ya. Jadi usahakan ketika misalnya kita mengambil soal dari misalnya kita buat dari sini, kita copy Bapak Ibu soal yang punya kita, yang mau kita tanyakan kepada siswa. Nah, kita langsung masuk kemari, ambil teks yang ini. Kemudian Bapak Ibu letakkan di sini, paste. Kemudian di sini, ini boleh ditarik kemari, silakan. Nah, jadi yang ini boleh dibuat kemari. Nah, setelah itu langsung kita keluarkan. Nah, ini soalnya. Jadi ini nggak bisa lagi digerak-gerakkan gitu. Jadi inilah soalnya. Jika hari libur maka tempat wisata. Nah, ini bisa. Nah, kemudian itulah penggunaan daripada teks ya. Jadi Bapak Ibu sudah paham untuk pembuatan teks. Jadi tinggal di copy saja. Kemudian di sini Bapak Ibu ada namanya bisa kita buat di sini. Nah, ini bisa kita ganti. Nah, ketika misalnya ini berganti, hati-hati nih. Ya, ini truk nih. Jadi Bapak Ibu jangan misalnya ketika kita pilih di sini, maka ini nggak bisa nulis gitu ya. Nah, jadi jangan yang ini gunanya Bapak Ibu adalah ketika kita menulis apapun di sini bisa kita rubah-rubah misalnya seperti ini dari sini. Nah, ini.
alpha dan saturation. Nah, kita misalnya menggantinya di sini makin gelap. Kalau kita misalnya buatnya seperti ini, kita geser, boleh. Nah, kalau kita misalnya di tengah, yang ini kita coba buatkan. Nah, seperti ini, maka ketika kita tuliskan di sini, maka ini nggak ada muncul apapun. Satu pun nggak muncul ya. Nah, jadi kalau kita geser alfanya 0. Nah, kalau ini kita buat, maka ini pasti ada. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi gunanya hati-hati. Di sini saya clear. Nah, coba tadi saya ulangi. Ini gunanya ketika misalnya kita tulis apapun di sini, ini sudah. Nah, ini kita ketika kita klik, nah kita nggak bisa nulis di sini apapun. Nah, dia langsung balik kecuali kita klik kemari gitu, ya kan? Nah, jadi itu dia gunanya ini adalah di sini nggak bisa kita tulis, ya kan? Nah, ini. Tapi kalau ini kita klik kan berarti boleh nulis kan? J gitu ya. Nah, boleh. Tapi kalau ini kita buat di sini, berarti ini gunanya adalah membuat tetap gitu. Jadi ini nggak bisa berubah lagi. Nah, jadi nggak bisa berubah. Jadi sudah dipaku gitu. Oke, ini kita clearkan. Nah, ini sekarang struknya seperti ini. Oke, struknya ini hanya penggunaannya ini saja. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, ini struknya warna merah ya tadi ya. Ini nggak bisa. Saya buatkan garis juga nggak bisa. Saya coba ini warna hitam. Nah, ini coba diperhatikan alfanya ya. Alpha dan saturation. Nah, ini coba kita buat. Nah, ini sudah bisa kembali. Bapak Ibu silakan dikuasai. Nah, kemudian BG di sini saturation ini coba kita geser gini. Apakah dia bisa menulis? Nah, ini. Ya. Jadi seperti ini dia. Nah, jadi gunanya ini jadinya dia ada mirip ibaratkan dia ada putih hitam gitu ya, yang ini. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi di sini kan ada seperti jadinya seperti catur ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita buat di sini contoh, nah di sini saya buat ini kan, ini hitam. Ini hitam. Kalau kita buat putih ya kan, maka dia kalau kita tulis nggak ada gitu ya. Oke. Jadi itu gunanya Bapak Ibu ini semua, silakan dikuasailah. Nah, jadi yang ini coba kita ganti. Nah, ini jadi warnanya merah. Nah, kalau kita buat di sini, nah kalau kita buat hijau-hijau, ini di sini. Nah, Bapak Ibu ini adalah apa namanya? Mengatur semakin dia muda gitu ya, gitu semakin hijau. Nah, oke, berikutnya yang ini saturation ini mempergelap. Oke. Nah, jadi kalau ini kita buat gelap, ya kan? Jadi hitam. Oke, next. Nah, sekarang kita misalnya menuliskan di sini. Nah, ini saya clearkan. Nah, kalau kita tulis di sini, nah di sini nggak bisa kita tulis. Nah, berarti mungkin kita coba geser ini ke sini. Nah, ini bisa. Oke. Jadi, Bapak Ibu hati-hati ini dalam penggunaan ini ya. Kalau kita geser dia kemari, maka ini tidak bisa menulis. Tapi kalau kita geser kemari alfanya, maka dia bisa muncul. Oke, itu dia. Nah, berikutnya adalah kita mau balikkan nilai yang kita tulis tadi, kita clearkan saja. Oke. Nah, next kita akan coba bagaimana mengundang siswa tadi. Jadi kita undang siswa dengan mengirimkan yang namanya ini. Jadi kita undang siswa di sini, ya kan? Kita undang siswa dengan menggunakan ini di mana room code kita J9G. Nah, sekarang kita coba undang siswanya ya. Oke, sekarang kita undang siswanya, sudah kita copy ini, kemudian kita coba masuk ke WA ya. Kita coba masuk ke WA ya. Nah, saya coba masuk di sini. Di sini coba di sini saya buatkan misalnya. Iya, atau di sini juga boleh. Nih. Saya coba paste. Nah, ini saya coba kirim, maka akan termuncul di sini ya. Nah, jadi sekarang kita coba buatkan
Sudah muncul ini, maka saya akan coba klikkan. Oke. Nah, sekarang kita coba buka dari WA ya. Oke. Jadi sekarang kita lihat di sini, saya bukakan, saya klik di sini whiteboard ya. Nah, ini yang sudah saya kirimkan tadi. Nah, di sini muncul whiteboard.v, enter your name. Saya klik nama saya di sini, misalnya Jibang, ya kan? Oke, join. Nah, di sini sudah muncul di laptop kita. Bisa kita lihat di sini. Ini sudah muncul namanya Jibang, ya kan? Nah, jadi sudah muncul, bisa kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat di sini juga muncul. Nah, jadi ketika saya klik di sini, nah dia akan connect nih. Jadi ketika misalnya saya tuliskan di sini 3 gitu ya. Maka ini muncul 3 ya, dia nulis 3 gitu, oke? Nah, jadi ketika misalnya saya tulis ini coba saya clearkan dari sini. Saya hapus. Oke, saya close. Nah, jadi saya buat di sini di whiteboard saya. Nah, ini coba saya hapus ya. Nah, saya tulis di sini adalah 3 di 3x ya, 3x 3x ditambah 6 sama dengan 10 misalnya kan. Nah, jadi si siswa di sini akan membuat misalnya jawabannya berapa x-nya gitu ya, kita tuliskan, kita tanya, maka siswa dia akan jawab di sini. Di sini dia jawab, berarti dia akan jawabkan x sama dengan ya kan adalah, kita cek di sini Bapak Ibu ya. Nah, kita cek di sini di my class. Oke, kita cek di sini x, dia tulis x sama dengan 4/3 misalnya. Oke, maka akan muncul dia jawabannya siswanya. Oke, kita tunggu masih ya. Nah, ketika misalnya jawabannya salah, maka kita salahkan. Oke, kamu salah gitu ya. Nah, kalau misalnya benar di situ, maka kamu sebagai guru boleh menyatakan ini benar gitu. Oke, misalnya di sini coba kita kick ya kan. Nah, di sini sudah. Nah, ini dia sudah kita kick, berarti artinya sudah kita keluarkan dia. Nah, ketika kita kick berarti dia sudah keluar dari kelas, maka selesailah dia sudah menjawab. Nah, di sini. Oke. Jadi kita mau join lagi misalnya di kelas itu, kita buat kelas code-nya. Misalnya kita buat kelas code, berarti dari sini Z9G gitu ya. Nah, kita buat ini, maka kamu akan terkoneksi kembali ke kelas yang tadi. Jadi kamu buat namanya misalnya Jibang gitu ya. Nah, oke, join. Maka kamu akan terkoneksi kembali. Jadi Bapak Ibu, ketika misalnya kamu salah ya. Ketika kita buat misalnya di sini namanya tadi, jangan kita kick di sini. Artinya ini kick ini mengeluarkan dia, mengeluarkan siswa. Jadi kita buat laja ini seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal coba keluarkan dulu di sini my whiteboard. Oke, ini hapus Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita tuliskan saja di sini. Mungkin Bapak Ibu membuat soal misalnya kan. Oke, di sini 3